yang saya lihat di Google ini Mas ya, rumah baca ini disulap, jadi rumah Mas ini disulap menjadi rumah baca, gitu. Nah, emang itu bener Mas? Waduh, saya bukan Deddy Corbuzier ya, bisa menyulap rumah. Ngopsan yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Apa kabar? Pasti sehat-sehat aja. Berjumpa lagi dengan saya nih di konten ngopsan, ngobrol santai. Kayak di pantai tapi saya lagi di rumah. Ya, kali ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari negeri seberang, Jepang. Jepang, Oke. Jakarta Perkenalan, Mas siapa? Saya siapa ya? Ngacek mau ke sana ya? Hah? Ngacek ke sini? Terus mana aja Oh, silakan. nama saya apa gue ya? Iya, gua boleh, saya boleh. Ya, nama saya Febriawan Bakhtiar. Oke. Banyak khalayak manggil saya, Mhm. lebih dikenal dengan sebutan Bak sih. Oke. Nah, dari Jepang. Iya, Asli Jepang? Jakarta pinggir Rempang. Oh, Jakarta Pinggir. Jepang. Keren. Oke, kali ini kita bakal bahas yang sangat unik dan keren. Silakan. Diminum dulu, diminum dulu. Nyantai-nyantai. Kan ngopsan, ngobrol santai, ngopi santai. Jadi Mas, saya sempat nih Mas ya, kepikiran untuk mengundang Mas ini karena Mas salah satu orang yang keren. Wah, lebay banget. Wah, lemah. Anda lebay ya, Anda lebay. Oke, tapi bukan itu Mas. Ini udah lama banget kita Mas ya, nggak ketemu Mas Bak ya. Terakhir ketemu Pas acara waktu itu Mas. acara di rumah baca ya? Ya, Oh ya. jadi kita pengen banget tuh ngobrolin rumah baca sebenarnya Mas ya. Jadi Mas, saya itu nostalgia kita bertemu di suatu kedai. Ngobrol-ngobrol ya. Akhirnya kita diundang grand opening di rumah baca, Bak. Nah, kali ini saya pengen ngomongin rumah baca Bak gitu. Hmm. Nah, ini berat banget persoalan ini Mas. Berat, tapi nggak perlu diangkat Mas ya. Jadi rumah baca Bak ini saya pengen tanya apa dari media ini yang saya lihat di Google ini Mas ya. Rumah baca ini disulap, jadi rumah Mas ini disulap menjadi rumah baca, gitu. Nah, emang itu bener Mas? Waduh, saya bukan Deddy Corbuzier ya, bisa menyulap rumah. Enggak sebenarnya itu apa ya? Ini pada saat itu ada seorang, saya nyebutnya jurnalis ya. Iya, jurnalis. Jurnalis, salah satu jurnalis di media swasta koran, dan kebetulan itu adalah guru saya pada waktu SMA gitu. Dia itu guru PKN. Kalian bisa lihat nanti ada beritanya di sini, saya tampilkan di sini. Dia itu guru PKN dan nelpon saya. Dan dia datang ke rumah baca, wawancara, ngeliat-ngeliat. Dan di situ saya kasih wawancara alasan kenapa saya bikin rumah baca dan sebagainya gitu. Dan akhirnya saya nggak tahu tiba-tiba bakalan masuk medianya beliau gitu. Dan akhirnya dia membuat judul apa? Pemuda yang menyulap rumah tinggal menjadi rumah baca atau lu gitu, intinya gitulah. Itu awal ketemunya sih. Pesulap gitu ya. Iya. Berarti bukan Anda karena pesulap gitu. Bukan, Oh, saya bukan. pesulap. Saya penyulip. Oke. Jadi Mas Bak, arti rumah baca Bak itu nama Mas sendiri? Sebenarnya awal bentuknya itu awalnya mau perpustakaan mini. Perpustakaan mini. Perpustakaan Awalnya. mini, tapi saya sharing nih sama Teman-teman. buat Atau teman sih, saya nyebutnya guru ya. Guru yang tadi, yang pembimbing, guru yang Iya. benar-benar ngebimbing saya Iya. itu Bang Ayak sama Bang Asa dan juga keluarga Pak Injong gitu. Apa namanya yang kira-kira enak. Awalnya itu sampai ada rumah baca, sampai rumah belajar. Mhm. Dan kebetulan Bang Asa ini, guru saya ini, dia nyebutnya udah rumah baca. Karena kalau misalkan rumah belajar, saya harus ada di situ terus. Iya. Sementara saya nggak mau gitu. Saya ingin menjadi itu, saya buka dan siapa aja pun boleh masuk. Oh. Akhirnya namanya rumah baca. Dan kemudian apa namanya ya rumah bacanya? Dan itu banyak tuh. Waktu itu opsinya rumah baca pesisir, rumah baca pinggir laut. Ya. Akhirnya yang guru saya udah rumah baca Bak.
Rumah baca bak. Nah, tapi harus bisa kasih singkatan bak ini. Ini Bak. kan singkatan, Mm-mm. harus ada kepanjangan. Arti dari bak itu apa? Apa? Saya nanya lagi dan sama Bang Asa udah jadi budaya angkat kecerdasan. Budaya angkat Angkat kecerdasan. kecerdasan. Artinya rumah baca bak budaya angkat. Bukan arti panjangan dari bak. Kepanjangan gitu. Panjangan. Berarti itu plus nama Itu Mas nama Bak, nama panggilan. panggilan Mas Bak ya. Plus dari arti kepanjangan bak itu sendiri. Budaya angkat Budaya angkat kecerdasan. Karena Wow. kebetulan saya basicnya lebih terhadap, ya bukan berarti saya menguasai bidang kebudayaan gitu, Iya. tapi karena saya belajarnya di kebudayaan kesenian itu, makanya ngepas gitu. Jadi akhirnya isinya adalah saya ngajarin anak-anak ngegambar, ngajarin anak-anak baca puisi, ngajarin anak-anak ngedongeng, walaupun diselingin ada baca tulis, ngitung-menghitung dan sebagainya gitu. Iya. Itu sih. Keren. Wow. Baca bak ada artinya terkait. Saya mengira itu hanya nama panggilan Mas Bak aja. Enggak sih. Ternyata ada kepanjangan. Itu kepanjangan. Wow. Dan yang ngasih sarannya itu Bang Asa kepada. Oh, ya. Pasti Mas Bak. Jadi setiap di tempat itu apapun organisasi, apapun itu pasti mempunyai yang namanya visi dan misi. Nah, visi dan misi rumah baca tersendiri tuh. Aduh, apa ya visi dan misinya? Ya, kan pasti punya tujuan dong. Ini untuk Iya. apa? Misinya untuk apa gitu. Sebenarnya kita ngeberangkat dari terbentuknya aja kali ya. Bayar kebaca. Apa maksud tujuan saya ngebuat rumah baca? Silakan Mas. Boleh Jadi dari Mas. awalnya itu sebenarnya saya bikin itu nggak sengaja sih. Saya Nggak bikin itu nggak sengaja, tapi punya keinginan ingin membuat semacam wadah untuk anak-anak daerah saya gitu. Nah, awalnya itu pada saat pandemi, proses pandemi, Pandemi pas berarti awal atau tahun 2020 ya. 2020-an ya? 2020. Saya pandemi itu dan kebetulan anak-anak diliburkan. Belajar bukan diliburkan, belajar di rumah ya. Dibelajarkan di rumah. Belajar di rumah dan kebetulan saya itu juga lagi belajar di rumah, lagi skripsian gitu. Skripsi. Akhirnya saya lebih banyak di rumah. Banyak. Nah, ponakan-ponakan saya ini, emak-emaknya itu minta tolong ke saya untuk ngajarin anak-anaknya gitu. Karena mereka tahu bahwa saya itu ibarat kuliah gitu lah ya. Akhirnya udah yuk kita ajarin bareng dan kebetulan saya lagi di rumah gitu. Di rumah. Senggang lah ya. Senggang lagi waktu senggang. Akhirnya aduh gimana ya? Akhirnya saya sampai beli papan tulis, spidol dan kebetulan ada rumah yang gak kepake itu. Kebetulan itu rumah empok. Rumah empok di sebelah rumah saya itu rumah empok. Dan gak kepake. Akhirnya saya manfaatin. Akhirnya anak-anak saya suruh ke situ semua anak-anak saya. Kita belajar bareng. Akhirnya saya membuka wawasan gimana ya cara belajar ya, baca ngitung, akhirnya ngegambar dan sebagainya, ngerjain PR bareng di situ. Sehari 2 hari tiba-tiba ada ibu-ibu yang sering lihat karena kebetulan saya buka jendelanya, buka pintunya. Kayak akhirnya kebetulan itu saya rumahnya di depan mondar-mandir orang gitu kan. Banyak orang lewat. Akhirnya ini ada apa mencuri perhatian seseorang gitu. Ada apa? Saya pun tercuri Mas. Oh gitu. Janganlah. Tapi saya belum ada yang punya sih. Oh. Tapi sampai sebentar lagi OTW. Oke. Belum ada yang punya bro. Oh shit. Sis maksudnya sis. Mas Bak nih. Lanjut nggak nih? Lanjutkan. Lanjut. Tadi sampai mana? Ngopi dulu lagi. Curi perhatian, pasti curi perhatian. Pas mencuri perhatian itu ibu-ibu nanya. Bahas ini apaan? Enggak, ini kita belajar bareng. Anak saya boleh nggak ikut belajar bareng di sini? Oh boleh. Biayanya berapa? Menganggap bahwa itu adalah tempat lesan. Lantaran kita belajar bareng. Akhirnya udah nggak usah ngomongin uang bu. Berarti itu tidak dipungut biaya? Enggak ngomong biaya gitu. Yaudah kita belajar bareng aja gitu. Bener-bener Mas Bak itu buka rumah baca itu nggak dipungut biaya? Enggak sih. Enggak ya, karena pada saat kebuka patokannya enggak untuk itu gitu. Patokannya ya kita belajar bareng. Berarti kita sama-sama bareng. Siapapun yang datang ke situ mau belajar apapun, berkreasi gimana pun di situ, anak kecil, tua muda itu diliput biaya. Nggak dibiayain sih. Selama yang saya punya ayo kita lakuin, nggak punya ya udah gitu aja. Hitungannya kayak nyengir bareng-bareng, ya udah nyengir bareng. Iya gitu aja sih. Tapi tetap alat nulis, alat itu dari mereka.
dia bawa Jadi sendiri kalau gitu, misalkan memang untuk belajar kayak ada yang nggak tahu anak-anak seperti ini ingin kerja di bus, bikin Mas tahu diajarin gitu. ngajarin. Nah, akhirnya berjalan tuh, akhirnya banyak kan Nah, anak-anaknya, iya. "Ayo, yaudah belajar di sini," karena saya memakai metodenya metode anak-anak gitu, metode anak-anak, akhirnya banyak yang suka. Akhirnya karena saya ada wayang di kamar, saya Mhm. ambil wayang tuh, belajarnya pakai wayang, Oh, saya ngedongeng, terus ngegambar bareng dan cerita-cerita lucu-lucuan. Dan itu ketika udah kelar belajar, itu rumah baca saya buka plong. Itu saya tutup sekitar jam 10, jam 11 malam. malam. Oh, Dan wow. kadang-kadang jam 12 masih dibuka untuk orang-orang sepantaran saya Oke. untuk Diskusi. diskusi, Diskusi. ngobrol sambil main kerambol, Oh, ya. diskusinya gitu kadang-kadang. Dan kadang-kadang, malamnya juga ada yang datang. Menurut saya ketimbang anak-anak mainnya jauh-jauh, Mhm. apalagi malam-malam Iya. jauh-jauh, mendingan di situ Iya, aja. iya. Karena biar emaknya bisa nyari, Paling di gampang. rumahnya si Bak lah gitu. Iya, paling di rumah baca Nah, di bak rumah tuh, baca Bak tuh gitu kan. nulis sesilin aja Biarin gitu. aja lah gitu. Nggak Iya. apa-apa. Ya soalnya kan di situ saya buka, setelah dia mau makan mie, mau main, Heeh. mau baca pun silakan gitu. Yang Heeh. penting itu mereka ada tempat wadah untuk dia ngapain di situ Heeh. gitu. Ketimbang mainnya jauh-jauh, Mhm. emaknya nyariin gak Iya. ketemu bikin orang kesel, Heeh, satu dengan kesel. situ aja Nah, gitu. entar nggak ketemu-temu Gak repot ketemu gitu. repot Heeh, iya. Wah, gitu keren, sih ya. keren, keren. Dan jalan berjalan akhirnya banyak donasi-donasi yang masuk, donasi-donasi buku. Mhm. Banyak dari teman saya dari kampus, Mhm. ada yang donasi berupa buku, ada yang donasi berupa uang, saya Mhm. beliin cat, saya beliin kayu-kayu untuk bikin rak buku dan sampai jadi sekarang, gitu sih. Dan Ah, itu, saya berangkat dari yang ada sih, makanya ada nama rumah baca baknya itu nama depannya gitu, mhm. itu kan dari bukan spons apa, yang Ya. styrofoam. Styrofoam. Styrofoam Iya. itu saya ngambil dari yang untuk orang-orang selamat datang itu. Mhm. Saya tempat-tempat karena ada, pembuatan untuk yang kata pengiringan jenazah kan depan rumahnya selalu ada selamat, apa sih namanya ya? Oh ya, apa ya? Styrofoam. Ya kayak begitulah, Ya. pokoknya saya dapatnya itu dari tempat-tempat sampah gitu. Heeh. Nah, Berarti mengambil dari dari tempat-tempat sampah rumah baca itu, ya udah saya gunain aja gitu, digunain untuk di situ. di situ. Jadi lebih lebih dari berangkat yang ada sih, Awal-awal awal seadanya. ya seadanya. Terinspirasi dari mana? Mungkin akan ada ala idola atau apa terinspirasi untuk bikin rumah Awalnya baca ini? saya gimana ya, takut dibilang lebay sih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini justru kita meluapkan isi hati kita gitu. Kok bisa Saya tergapai impian untuk membuat mhm, segitu gitu? Kayak gitu. satu karena saya ber berkerumpul, sering ngobrol sama orang-orang yang open minded gitu ya, Open mind apa maksudnya? eee, Oh, pikirannya terbuka berpikiran gitu, terbuka ya. wawasannya luas, Wow, yang wow. tadi sama orang-orang teater, sama Ah, guru saya, mhm, Bang Asa, Bang Ayak gitu. mhm. Terus sama teman-teman di lingkaran saya, terus saya dikenalin sama yang namanya Dik Doang. Mhm. Dik Doang itu dia itu mantan Artis, artis, artis. cuman dia udah hijrah Hijrah. dan dia membuat semacam wadah Mhm. di salah satu daerah Tangerang kalau nggak Oke. salah namanya Kandang Jurang Doang. Kandang jurang doang. Kandang Jurang Doang, dia itu bener-bener pure untuk dia, untuk apa, biayanya dari dia semua, dia beli tanah, dia Mhm. bikin tempat bermain untuk anak-anak dan sebagainya. Dia itu dari biayanya dia dan saya terinspirasi dari dia gitu, dari yang Terinspirasi namanya dari Dik Doang gitu. Diko, terinspirasi dari Diko. Oke, oke, oke. Akhirnya saya ngebuat rumah baca, itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih terhadap titel sih, karena titel saya adalah, pendidikan Mhm. gitu dan saya membutuhkan semacam, apa ya, ruang belajar sendiri gitu untuk saya bagaimana caranya mendidik, Oh, gitu. ya, ya. Itu Akhirnya justru yang harus dikit dicari ya sebagai guru bagaimana ya, sih caranya mendidik gitu mendidik sebelum gitu. saya terjun ke lapangan ya, ke sekolah-sekolah. Akhirnya saya ngebuat ya, coba, belajarnya di rumah baca dulu, saya sambil belajar ngedidik anak-anak bagaimana ya, Oh, ya, ya. gitu Membimbing sih, yang benar-benar membimbing membimbing, gimana gitu, itu. oke. Kok bisa sih kepikiran gitu? Gimana sih? Kok bisa kepikiran gitu? Ya, apa ya, Pikiran, "Gue pengen bikin rumah baca, gue pengen ngajarin anak-anak." Kok bisa? e Diluarkan dari kata, eee, titel ya gitu. Kok bisa gitu? kegelisahan sih, Kegelisahan, kenapa? kegelisahan dari kampung sebenarnya. Kampung?
Lukisan dari kampung itu kampung rumah saya. Ya. Kampung rumah saya pengen berbuat hal-hal yang baik aja gitu di daerah dan yang dibutuhin apa nih? Yang dibutuhin ya adalah kita Indonesia kurang minat bacanya gitu. Apalagi di daerah situ. Tapi saya nggak langsung lu harus baca Oh dan ya, ya, sebagainya. Tapi ya, saya buat nyaman dulu. ya. Karena satu itu yang kedua, yang keberapa? Yang ketiga, saya lebih terhadap pendidikan sih. Karena tanggung jawab saya ada dari pendidikan. Sementara saya ngelihat ya mungkin ini persepsi saya ya, Ya. mudah-mudahan salah. Ini biar saya belajar juga ketika ada yang menyalahkan saya. Jadi koreksi. Bahwa pendidikan di Indonesia itu sebenarnya nggak setuju gitu ya. Karena pendidikannya konsepnya membuat orang takut kali mungkin ya. Mungkin masih masih banyak yang seperti itu. Ketika orang masuk menganggap bahwa pendidikan itu adalah hal yang menyeramkan, hal yang menakutkan. Padahal gimana ya, bahwa pendidikan itu seru loh gitu. Seru gitu. Pendidikan itu asik gitu. Makanya Ya. makanya saya mau sampai ada orang tua yang belajarin anak sampai anaknya nggak bisa sampai dipukulin sehingga membuat nangis gitu. Akhirnya udah membuat persepsi anak itu bahwa kok pendidikan sangat menakutkan ya. Jadi orang itu mau masuk pendidikan kok jadi males dan sebagainya. Lebih asik gue di luar lah asik main-main dan sebagainya. Padahal kita punya bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara Dewantara. membuat semacam konsep pendidikan itu yaitu taman siswa. Taman siswa. Nah, pengertian dari taman kan apa itu? Seru ya, Seru lah, asik, gitu. Asik. bermain gitu, belajar Ya. sambil Taman ya, bermain gitu, atau bermain sambil belajar, ya. itu asik gitu. Dan itu diterapin sama kalau nggak salah ya negara Finlandia itu. Nah Finlandia itu menjadi metode pendidikan nomor 1 di dunia dan ternyata dia memakai konsep taman siswanya Ki Hajar Dewantara. Wow, berarti konsep dari Ki Hajar Dewantara. Nah, saya di rumah baca itu mau begitu. Bahwa pendidikan itu seru, pendidikan itu asik. Kita bisa belajar sambil bermain atau sebaliknya bermain sambil belajar gitu. Makanya apa namanya ya? Saya mau ngebawa arah ke situ. Ya walaupun ini adalah apa ya? Benteng yang besar, tembok yang besar, tapi walaupun saya punya paku sama palu, kalau saya ketok-ketok terus mudah-mudahan tembus gitu. Yang penting dari kitanya, karena saya dikasih tahu sama guru saya sih, Bang Asa itu bahwa ketika lu mau ngerubah sekeliling lurunya harus berubah untuk pertama biar lu menjadi contoh gitu dan itu yang dipegang. Jadi mulai dari diri kita sendiri gitu. Itu sih. Mulai dari diri kita sendiri. Jadi contoh dan menginspirasi banyak. Wow, keren. Dan akhirnya saya punya teman sefrekuensi nih. Teman sefrekuensi, akhirnya udah kita tetepin aja, kita membuat semacam apa namanya ya, pembukaan biar grand openingnya rumah baca yang dihadirin sama tokoh masyarakatnya, sama RW-nya pada saat itu, dan juga dihadirin sama teman-teman yang bergerak di bidang kesenian, ada yang nyanyi, termasuk Anda ya. Termasuk Anda juga datang kan dan melihat anak-anak bagaimana dan itu keren. Jadi gini, untuk anak yang sekecil itu ya, siapa perempuan waktu itu? Namanya Eca. Panggilannya Eca. Segitu? Iya. Itu sudah bisa membaca puisi di depan banyak orang selancar itu, menyairkan suasana. Wow. Itu justru saya belum bisa seperti itu. Sebagai saya penulis, saya belum bisa kayak gitu. Wow, keren. Karena saya diajarin itu bahwa ketika kita mendidik, kita harus membimbing. Dan ketika membimbing, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, tapi harus sesuai maunya anak itu. Wow. Tapi kita harus ngebimbing. Ketika anak itu suka baca puisi, ya kasih puisi dan kita bimbing gitu. Kita kayak dia suka musik, ya kita bimbing dan kita musik. Karena jangan kita yang tenar ya, kata-kata yang tenar, jangan kita mengajarkan ikan untuk berenang, untuk terbang. Tapi ajarkan ikan untuk berenang, burung untuk terbang. Kayak gitu tuh. Jadi jangan kita, sehingga itu membuat apa ya?
kekacauan di pikiran anak-anak gitu, jadi membangkang dan Jadi sebagainya. itu lebih kena ke mental ya. Nah, Pelajaran mental, kayak. kena mental. Jadi sebenarnya itu Rumah Baca Bak itu berawalnya dari tahun 2020 atau mungkin memang dihitung dari pas grand opening itu. Kalau berbentuknya kita tahun 2020 tuh, 20 tapi terbentuknya. saya ngitungnya Pas dari grand pas opening. grand opening Itu aja lah. sudah jadi berapa nih? Udah ada setahun sih? Eh Setahun? Aduh, nggak tahu. setahun kali, Setahun setahun ya. ya, setahun. Wow. Gila, udah berjalan setahun masih aman, Masih aman masih sih. ramai. Berarti memang benar-benar Mas itu Cuman kan berinspirasi. sekarang jadi karena kan rumah baca tergantung saya ya, karena saya yang mengelola. Mengolah ya. Terkadang saya lebih terhadap fokus ke skripsi dulu. Ya. Skripsi kadang rumah baca nggak saya buka. Kayak sekarang saya lagi revisian rumah baca nggak saya buka gitu. Kalau berarti kalau misalkan Masnya lagi agak sibuk, Hmm. itu ditutup dulu sebentar. Oh. Karena saya lagi fokus ke situ sih, ke fokus ke revisian dulu. Tapi kalau misalkan rencananya kalau udah kelar, saya bukan fokus ke rumah baca. Nah, pengen secara program, secara gagasan bahwa pengen rumah baca ini menjadi platform atau icon untuk membangun daerah gitu. Entah dari segi sosialnya, segi pendidikannya, atau membagus kampung dan sebagainya, pengennya kayak seperti itu. Bahkan pengen semacam apa namanya, mengoperasionalkannya saya setiap hari buka gitu. Oh, berarti benar full day. Setiap hari buka, tapi saya yang turun tangannya itu setiap hari Sabtu. Entar itu kita membuat lebih terhadap life skill sih, belajar langsung gitu. Langsung. Belajar menanam seperti apa ya, Wah. belajar kreasi seperti apa ya, cara ngebuat ondel-ondel dari botol aqua bagaimana ya dan sebagainya. Lebih Jadi kayak memang itu sih. benar-benar langsung Ya, diajarin. lebih terhadap prakteknya Langsung sih. maksudnya nggak teori doang, langsung kita Praktek. wow. Dan sempat bahwa saya punya teman-teman yang bahasa Inggris, matematika, dia siap untuk mengajarkan itu. Jadi buat Mas sendiri karya terbaik adalah kreasi muda. Ya begitulah. Wow, berarti good man. Itu benar-benar kita sebagai orang yang baru kali waktu pertama kali itu ya udah terinspirasi sampai saat ini. Ini orang keren, unik ini, absurd ini, gila ini emang gila lah. Tapi perasaan lapar juga loh. Nggak ada, ini jagung. Jagungnya mana nih jagung ini? Jagung, Ali jagung deh. Jagung mana jagung? Kayaknya enak nih, udah ada kopi, rokok, jagung. Enak emang, cakep. Halo. Itu benar-benar memang bikin kita inspirasi. No, Mas Bak yang pengen. Silakan. Tim kreatifnya canggih juga ya. Nggak ada piring untuk tempat sampah nih. Tim kreatif. Gampang. Terus gini Mas, itu kan pasti adalah pro dan kontranya ya. Gimana pendapat orang tua kalau Mas lagi buka rumah baca gitu? Kalau dari pihak keluarga fine aja sih. Fine, nggak ada kayak lu ngapain sih gitu atau gimana gitu? Enggak. Dari keluarga fine aja karena selama saya masih berbuat untuk baik, apalagi untuk orang banyak itu didukung sama keluarga. Ya, cuman harus bertanggung jawab. Saudara pun juga sama gitu. Semuanya. Terus kalau kan pasti nah, ini kan karena keluarga yang terdekat dari kita. Terus gimana kalau misalkan dari teman-teman Mas Bak sendiri? Teman-teman ngedukung atau mungkin lu aneh, lu gini lah atau apa? Ya sebagian ada yang seperti itu, sebagian lagi ngapain buang-buang waktu, terus ngapain tempat tinggal dijadiin rumah baca, kenapa nggak dijadiin kontrakan, kan menghasilkan duit dan sebagainya. Lebih ke duit ya kan, fee gitu kan. Ada yang bilang ya banyak sih namanya komentar pro dan kontra, tapi lewat dari itu bukan saya nggak peduli itu. Saya percaya aja apa yang saya lakuin ini akan berbuah manis gitu. Gitu aja sih. Entah ada yang ngomong dan sebagainya. Bahkan ada yang nyalutin. Ya tadi ada yang nyalutin, rumah tinggal harusnya dijadiin kontrakan dong, bisa menghasilkan uang dan sebagainya. Tapi lu lebih pendidikan dan sebagainya, apalagi nih biaya lu dan sebagainya gitu. Dan itu banyak yang nyalutin. Dan di samping itu banyak yang nggak suka juga sih. Tapi itu bisa kita jelaskan kenapa begini. Yang penting kita komunikasi sama orang itu deh. Intinya komunikasi sih. Itu kan teman. Nah, kalau warga sekitar sendiri gimana? Kalau warga sekitar awalnya ya aneh kan ya. Ada ya lah yang kayak kita naik orang iri atau apa.
Terus gimana buat kalau Mas sendiri, keluarga sendiri? Kalau selama ini jadi sebenarnya pada saat ngebuat rumah baca itu saya kasih tahu semua ke pengurus-pengurus RT Dan sampai konfirmasi. konfirmasi ke pengurus masjid, majelis Wah, taklim, sampai masjid-masjid ya? masjid. Ih, Terus mantap. sama ada majelis taklim Baitul Salam, ada masjid Baitul Salam, sampai ada ke forum remaja Marlina. Mhm. Itu saya konfirmasi saya ngebuat rumah baca sampai ke sesepuh-sesepuh biar bahwa kegiatan kita ini sebenarnya alasannya begini-gini ya. Kita ngasih alasan biar ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya miring itu bisa terjawabkan karena saya sudah jelaskan. Walaupun ada komentar-komentar yang miring gitu, yang terkadang bikin saya ngeganggu kuping, tapi Ya. tetap harus saya hadepin gitu, Ya, saya ya. jelasin dan sebagainya. Ada yang seperti itu, tapi lambat jalan ternyata masyarakat ngedukung, Malah mendukung. malah mendukung Wow. adanya itu gitu. Wow. Dan awalnya memang apa sih lu kayak gini, tapi pada akhirnya mendukung. Mendukung. Ya intinya biar apa komunikasi sih. Ini jagung enak loh. Ya, terima kasih lah. Tadi beli, ini jagung ini makanan sultan. Iya. Kan ada tuh sultan jagung. Oh, sultan jagung. Enggak, lu kalau di suatu tempat ada yang lebih mantap di suatu yang daerah yang dingin, jagung bukan makanan. Oh ya. Janda bingung. Bisa jadi janda gunung, bisa jadi bingung, bisa gitu. Oke. Terus kalau misalkan di rumah baca bak itu, di rumah baca bak itu sendiri, ya, itu kegiatan apa aja? Selain belajar, terus membaca. Tadi lebih terhadap kebudayaan. Kan kita itu ngebuka untuk siapapun yang ingin collab sama kita. Ngebuka, termasuk saya? Iya. Wow. Siapapun. Kemarin itu kita collab sama Baba. Ah, Baba Lajulion? Bukan, Baba lah pokoknya. Baba yang waktu yang lukisan itu, melukis itu Baba itu, yang lukisan abstrak itu. Saya kolaborasi sama dia. Awalnya dia minta tolong sama saya, Bak cariin kapal dong, saya mau gambar di kapal. Gue belum menggambar di kapal, terus gue cariin sekaligus, Bas sekalian aja sama anak rumah baca nih. Akhirnya collab lah bareng. Nah akhirnya sekitar ada 25 anak yang ikut ngegambar di kapal. Ikut gambar juga. Iya, gambar di kapal. Emang parah nih, ngajak-ngajak ya. Gambar di kapal. Terus setelah itu saya ajak lagi, setelah ngegambar bareng-bareng, saya ajak yang naik sampan ke laut. Dan itu dapat positifan dari keluarga. Wih, enak lu dan sebagainya. Karena saya pertama ngajaknya itu 10 orang, anak-anak. Kamu ikut ya. Karena namanya juga anak-anak, seneng ngegambar. Ya, akhirnya 25 orang. Akhirnya saya ngatur. Di situ capek banget, apalagi pada saat itu bulan puasa. Wah, jangan naik ke situ nanti jatuh. Jangan naik ke situ nanti jatuh. Nih yang gede di sini ya di kapal ya. Tahu sendiri anak-anak ya. Oke, apa. Terus di kapal itu niatnya kayak bajak laut apa aja? Nyari One Piece kah gitu lah. Enggak, ngegambar. Oke. Dan kegiatannya tadi ini tentang kebudayaan ya. Gambar, baca puisi, dan walaupun ada beberapa teman yang Bang nanti gue ke situ ya mau ngajarin anak-anak ngelukis sok atau dan sebagainya, mau ngajarin musik dan sebagainya. Itu terbuka untuk siapapun. Bener-bener gak dipungut biaya dan dibuka sama siapapun. Open untuk siapapun yang ingin kolaborasi dan mengajarkan dan ikhlas untuk anak-anak. Wow, keren. Nah, dari misalkan kolaborasi orang kayak gitu, terus Mas Bak sendiri kan pasti nggak mungkin sendirian lah ya. Adalah berapa anggota di rumah baca Bak itu? Berapa? Sebenarnya anggotanya keluarga saya. Oh, anggotanya keluarga sendiri? Karena keluarga yang mendukung. Oh, keluarga yang mendukung. Terus keluarga yang ngasih tempat. Dan saya mengelola gitu. Terus teman-teman teman-teman hanya membantu ya semacam gue butuh lu nih di bagian ini yuk, ngebantu di bagian ini ngebantu. Tapi secara mutlak itu yang ngelola adalah saya gitu. Terus yang berperan penting di rumah baca Bak itu siapa? Yang mengolah saya aja. Langsung dari keluarga dan
Mungkin Walaupun kayak ada orang-orang di belakang yang ada temen yang peduli sama hal yang tadi literasi, peduli sama kampung, akhirnya mereka ngedeketin saya. Bak, gua bantuin ini." Ya udah, gua welcome. Saya welcome sama orang yang ingin memperbaiki daerahnya sendiri gitu. berarti ada peran pentingnya nggak ada dari misalnya kayak sesepuh gitu atau apa gitu. Kenapa? Kayak peran penting banget gitu di dalam lomba baca KN. Selama ini belum ada sih. Semua ada ya peran penting. Kayak ini pokoknya peran Enggak. penting lomba itu nggak tahu. Nah, sesepuh lebih terhadap mengetahui aja. Kalau mau bantuin alhamdulillah, ngebantuin juga yang penting dukung acara kita gitu. Terus yang mengajarkan langsung Mas Bak sendiri atau mungkin ada beberapa teman gitu? Apa? Yang mengajarkan langsung anak-anak Mas Bak sendiri atau ada lagi teman-teman gitu? Kayak dalam dalam belajar ini semuanya Mas pegang sendiri atau? Untuk saat ini semuanya dipegang sama saya. Bahasa Inggris? Enggak. Bahasa Inggris, matematika itu enggak, belum maksudnya, masih belum. Karena saya yang ngajarin yang basic saya. Wah, Yang saya lebih tepat ke seni, ngegambar, baca tulis. Sejarah mungkin diajarkan. Sejarah saya ajarkan. Sejarah lebih terhadap kisah-kisah Nabi. Karena saya yang lebih terhadap kisah Nabi dan kisah-kisah orang-orang baik lah, orang-orang sahabat. Kalau kisah-kisah Indonesia? Pernah saya ajarin juga. Akhirnya biar enggak dong. Sejarah berat. Penting itu, sejarah Indonesia penting, harus kita pelajari dong. Berat soalnya. Maksudnya anak sekecil itu dikasih itu emang gak keberatan bagaimana gitu. Lebih mungkin suka. Saya memakai metodenya tadi belajar sejarahnya pakai wayang, ngedongeng gitu. Jadi ada wayang Semar, jadi seolah-olah Semarnya itu yang menceritakan. Dan saya itu suara saya menjadi Semar itu. Oh iya. Pakai bahasa Jawa gitu. Perkenalkan anak-anak, saya itu Semar. Sampean bisa manggil aku yang Semar. Nah, gitu ya anak-anak, ya bahasa Jawa yang gitu ya. Tapi Mas sendiri orang Jawa kah? Jawa Tulen ya. Nyokap ibu itu Brebes. Tapi kalau pulang lebih ke Tegal, dan bapak itu Purwokerto. Kok Tegal maksudnya? Karena kakek lo nggak nyamuk Brebes? Karena kakek punya PNS di rumah dan rumahnya dikasih di Tegal. Jadi pulangnya ke Tegal semua. Tegal. Jadi orang Jawa ya? Oke. Matur nuwun wis mampir neng kene, Mas. Wih. Pada. Pada bukannya? Pada itu Madura. Oh, bukannya sami-sami ya. Sami-sami bisa. Wah, berarti ngapa ya? Ngapa? Tak kira terus bahasanya Mas ini ya kayak kue ya. Mas ini bahasanya bahasa orang Mari banget gitu. Ada apa? Orang Mari banget, bahasanya kayak orang Mari banget gitu, kayak orang Betawi gitu. Ya karena lama di Jakarta. Mas Bak ini orang Jawa gitu. Berasal dari Brebes, Purwokerto, namun ditempatkan di Tegal. Karena kakek punya rumah di Tegal. Wow, berarti blaster gitu Mas ya. Blasteran. Nah, Mas Bak itu waktu itu kita acara grand opening. Pasti kan nggak mungkin lah Mas ya. Nggak mengeluarkan dana Mas. Pasti mengeluarkan dana Mas. Pada saat itu kayak apa? Acara kayak mengundang orang ini, RW lah atau ini orang tokoh-tokoh masyarakat di situ, termasuk saya dan lain-lain, atau mungkin alat lah atau apa, kopi rokok atau apalah, itu pasti kan mengeluarkan dana. Itu anggaran pasti besar Mas ya. Ada 10 juta Mas. Kayaknya lebih kayaknya. Enggak sih, kalau untuk kenapa acara itu sukses karena saya lebih mengutamakan relasi di luar teman-teman. Padahal sebenarnya grand opening itu saya dibantu sama 2 orang teman. Yaitu teman saya, teman kecil sih, Ilham sama si Aldo nih. Awalnya saya mau grand opening itu nggak mau pada saat sebelum Lebaran atau sebelum puasa gitu. Karena saya mau sesudah Lebaran. Sudah Lebaran. Kayaknya karena saya harus ngumpulin duit dulu gitu untuk ngebuat acara itu. Tapi karena saya didukung sama teman saya, udah buat aja, untuk masalah dana kita patungan. Nah, pada saat itu modal kita patungan. Itu berapa tuh? Cepet-cepet. Cepet-cepet 300 itu untuk modal awal. Hanya 300 modal awal. Kita modal awal dan alhamdulillahnya kita beli-beli. Kita yang kebeli itu cuman beli-beli kayak semacam lampu-lampu. Untuk alat-alatnya kita kreasiin dari yang ada. Misalkan kayak peti-peti buah kita jadiin gapura.
tali-tali kita jadiin kreasi seperti apa. Nah, eee, para undangannya pun itu kita terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah datang. Mhm. Itu relasi-relasi dari teman sih. Relasi dari teman yang dia tidak mengutamakan fee. Mhm. Yang penting dia berkarya dan karyanya itu bisa membuat orang lain senang, bahagia. Kayak Anda termasuk ya, Oh, saya undang Anda ya. terima kasih banget ya. Untuk menghibur Halo. anak-anak, terus ada yang membaca puisi, Iya. kemudian ada yang ngegambar, Heeh. ngegambar bareng, itu gerombolannya si Okem, si eh siapa lagi ya? Okem, terus si Grinding dan teman-temannya gitu. Dan di situ kita ada pameran lukisan dan Mhm. pameran lukisan saya mengandalkan relasi. Saya minta tolong sama teman-teman, Iya. bahkan sampai sound, gitar, karpet di bawahnya itu kita mengandalkan relasi dan itu teman-teman nggak ngomongin masalah fee gitu. Tapi nggak berpikir nggak sih, gue bakal diomongin di belakang gitu atau gimana? Pernah nggak sih berpikir? Hmm, kalau misalkan itu saya berpikir kayak gitu. Pasti berpikir gitu. Wajar berpikir gitu, tapi untuk apa? Hmm. Itu bakal menjadi menghambat. Yang penting Nah, jalan dulu. jangan dulu. Yang penting tujuan menurut saya, Kamu yang penting tujuan kita baik. Entah itu metodenya, caranya salah atau benar itu bagian dari proses. Yang penting tujuan kita benar gitu, baik gitu untuk manfaat masyarakat. Entah caranya benar atau salah itu bagian proses. Kalau misalkan caranya benar, ya kita pertahankan. Kalau misalkan salah, ya kita koreksi gitu. Gitu sih ya. Kalau kita mikirin omongan orang bukan salah bagaimana, aduh bakal menghambat kayaknya deh. keren mas. Justru yang bikin kita mencuri, bener kan ada dia seperti bilang mencuri perhatian. Saya pun tercuri perhatian untuk kesana. Ini yang apa yang keren ini ya? Pas tuh keren, unik, bermanfaat, gitu kan ya. Keren, unik, bermanfaat. Banyak orang dan menginspirasi, termasuk saya pribadi terinspirasi. Wah ini orang absurd nih, nggak bener nih. Absurd ini nggak bener nih dari. Ternyata saya lihat beritanya, ya kan? Berita, bukan berita sih lebih Hmm. tepatnya. Ini seperti liputan ya. Ini sama aja ya, gitu. Ya. Di media koran gitu, tapi kalau di koran online ya gitu. Itu saya lihat, wah keren sih unik. Walaupun kadang berpikir kan buat tempat tinggal ya. Tapi di sisi lainnya itu, wah positif nih, keren nih bisa mengembangkan kayak tadi arti dari Bang Apri, Budaya angkat kecerdasan. budaya angkat kecerdasan. Jadi anak-anak yang mungkin mungkin pada saat itu agak lu kurang lancar bacanya karena mungkin belajarnya masih online pada saat itu kebetulan ya kan. Hmm. Jadi di generasi pada saat COVID datang itu Mas Bas sudah memberikan peluang banyak untuk Karena anak-anak lebih gitu. anak-anak sekarang lebih asik sama gadget kan. Nah, gadget Mana untuk bukan nggak boleh sih, bukan nggak boleh, nggak bukan saya nggak bilang nggak boleh, boleh. Maksudnya, tapi harus dibatasin, jangan kasih itu mulu. Jadinya maksudnya karena dia nggak ada kesibukan, lebih terhadap gadget. gadget, ya cari kesibukan yang lain. Saya ngebuat rumah baca itu, yuk kita baca bareng, yuk kita baca puisi, yuk kita gambar dan sebagainya. Sumpah Dan Mas, anak-anak itu sering nagih ketika saya nggak buka, kabak kabak, saya dibanyak kabak ya. kabak kepala bagian. Kabak. Jujur Mas, tadi dari kita awal kita ketemu sampai sekarang, saya nggak lihat megang HP Mas. Hmm? Nggak lihat Mas megang HP. Karena saya lagi ngobrol sama orang kali mungkin gitu. Indah sekali kan kita diskusi tanpa gadget. Menurut Mas, menurut saya sendiri Pancasila yang tepat seperti ini Mas. Menghargai orang bijak. Wih, kayaknya sejawatnya aja ngomong tuh. Jadi itu menurut saya sendiri gitu, enak juga gitu. Enak ya kalau ngobrol kalau ada nggak ini gitu maksud saya gitu. Kok tau sih? Tahu lah. Saya suka saya idola saya itu. Itu seniman sejati itu. Jadi saya suka nonton dia gitu. Sejiwa. Nah, Mas, kan ngomongin kita sudah collab. Dikenyut-kenyut nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa kenyut, ini saya juga. Kalau Kalau memang ngomongin di terbuka untuk siapapun nih Mas ya, kolaborasi ya kan Mas ya. Termasuk saya sudah di kolaborasi kita bersama Mas. Kita sudah mengundang karena ini benar-benar keren. Mas ini keren. Maksudnya bisa-bisanya berpikir seperti itu. Iya, keren beneran maksudnya. Beda. Masih belum nikah nih gitu. Jangan lah. Nah, kalau memang diperkenankan ya Mas Bak ya, Adimas Official ini bolehkah melakukan kunjungan survei ke sana? Untuk yang mungkin kedua kalinya kan kita udah pernah datang grand opening waktu itu.
Kita boleh ke sana? Boleh dong. Boleh? Oke. Terbuka untuk siapapun. Yang Terbuka. penting niatnya untuk melakukan hal-hal Menakutkan. Oh, melakukan melakukan. hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak. Wow. Jadi kali ini kita sudah banyak banget. Tadi kan ada tuh ketika saya lagi di kamar Anda, ada Hmm. tulisan apa tuh? Yang orang bermanfaat itu? Oh, jangan takut berbagi ilmu ya. Bukan. Pokoknya ada sih Sebaik-baiknya orang hmm, adalah orang yang bermanfaat kan itu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat gitu. Jadi menurut saya kayak kata-kata tadi saya bilang, ya itu bukan saya bilang, saya dengar waktu saya lagi pulang kampung di khotbah Idul Fitri. Seelek-elek wong pasti ono ape, seapik-apik wong pasti ono elek. Yang artinya gitu kan, Mas tahu ya Mas ya? Tahu. Sejelek-jelek orang pasti ada Baik-baiknya. Sebagus-bagusnya ada jeleknya. Gitu Mas ya. Jadi nggak boleh kita memandang rendah yang jelek. Tapi bilang ngerokok nggak? Silakan. Bakar aja. Bakar. Jangan rumah saya. Oh ya, takutnya. Pas kegedean nih. Tapi Anda mau menyulap apa Adimas ini? Saya nggak menyelap apa-apa sih. Saya hanya ingin berinteraksi langsung kepada pengelolanya, Mas Bak. Nah, jika diperkenankan sama Mas Bak, bolehkah Adimas Official mengunjungi survei membaca Bak? Sorry, korek. Boleh dong, masa enggak? Boleh. Tapi memang kita akan ngobrol lagi selanjutnya ini. Ya. Kita ngobrol lagi, kita tentukan jadwalnya. Mas Bak kapan senggangnya, kita kapan senggangnya, kita berangkat ke sana. Mas, BTW, saya lupa. Jalan apa, Mas? Jalan Muara Baru Marlina. Oke. Oh, itu di Jepang. Oh. Jakarta pinggir Rempang. Oke, Jepang. Jalan Kok bisa kepikiran Jepang itu, Mas? Kok bisa kepikiran gitu? Nggak tahu. Asal ada di kepala aja, sebutin aja. Oke. Jalan Muara Baru Marlina, RT 2, RW 17, nomor rumah 13. Jakarta Utara, Penjaringan. Lengkap. Barangkali buat sista-sista yang masih jomblo ya kan, ada Mas Bak di rumah itu. Jadi kali ini kita sudah ngobrol banyak ya. Nanti untuk episode keduanya kita bakal lanjut lagi ke kunjungan survei ke rumah baca Bak langsung. Nantikan episode selanjutnya bersama Mas Bak dan Dimas. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu. IG rumah baca untuk selengkapnya ada di deskripsi dan ada di bagian awal. Dadah semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.